Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Ibnu Akil. Saya dari RKS 1C NPM 250109075. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan siklus fetch, decode, dan execute. Sebelum ke materi, saya akan jelaskan apa itu fetch, decode, dan execute. Adalah tiga tahap utama dalam siklus kerja CPU, instruction cycle. Semua proses dari yang sederhana sampai modern melakukan tiga langkah ini secara berulang untuk menjalankan instruksi selanjutnya. Nah, arsitektur CPU, komponen utama dan peran dalam siklus fetch, decode, execute. Ada pertama, program counter. PC menunjukkan alamat di instruksi berikutnya di memori, di increment setelah fetch untuk langkah selanjutnya. Lalu selanjutnya ada address atau data bus, menyalurkan alamat dari data antara CPU dan memori atau peripheral selama fetch dan write back. Lalu ada memori, RAM atau ROM, menyimpan instruksi dan data yang di fetch, sumber utama saat tahap fetch. Instruction register atau IR, menahan instruksi yang baru saja di fetch agar siap untuk tahap record. Lalu ada register file, menyimpan operan sementara dan hasil operasi untuk akses dapat cepat saat execute. Lalu ada ALU, Arithmetic Logic Unit, melaksanakan operasi aritmetik dan logika pada tahap execute. Lalu ada yang terakhir ada unit control, menghasilkan sinyal kontrol dan decode untuk mengatur ALU, register, dan bus. Jadi semua ini adalah arsitektur CPU untuk untuk komponen utama dan peran dalam siklus fetch, decode, dan execute. Selanjutnya itu langkah fetch, aliran data, dan perubahan state. Jadi aliran fetch ini CPU yang mengambil instruksi dari memori utama atau RAM. Jadi yang pertama itu ada PC address atau bus. PC menyediakan alamat instruksi ke bus alamat kondisi sebelum PC menunjuk instruksi sebelum diambil. Lalu setelah itu ada memori read. Memori membaca alamat dan menempatkan instruksi di bus data atau sinyal memread aktif. Setelah itu ada data IR. Instruksi di bus data dimuat ke IR, sinyal IR load aktif, IR berisi instruksi. Lalu selanjutnya ada PC increment. PC di increment ke alamat instruksi berikutnya. Sinyal PC increment aktif. Kondisi setelah PC menunjuk instrumen berikutnya. Ibaratnya CPU sedang membaca perintah apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Itu adalah fetch. Lalu selanjutnya langkah kedua yaitu decode. Decode ini instruksi yang sudah diambil lalu diterjemahkan oleh CPU. Nah, di sini ada perbandingan mekanisme decode umum dengan tipe unit control. Jelas mekanisme decode atau umum, IR dipecah menjadi opcode dan operand. Opcode menentukan aksi, operand di register, akses langsung ke register file. Operand di memori, alamat dihitung untuk akses berikutnya. Hasil, rangkaian sinyal kontrol untuk ALU, memori, atau I/O. Perbandingan dengan unit hardware kontrol itu hardware. Sinyal kontrol dihasilkan oleh logika gerbang, cepat, sukar diubah. Microcode membaca opcode untuk menghasilkan sinyal fleksibel lebih lambat. Kedua tipe menerjemahkan opcode menjadi vektor sinyal yang mengaktifkan ALU, akses memori atau I/O. Jadi keduanya ini mempunyai kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Lalu selanjutnya langkah ketiga yaitu execute. Tindakan berdasarkan tipe instruksi. Di sini kan ada 5 penjelasan, ada 5 ini. Yang pertama ada execute berdasarkan tipe instruksi, lalu ada ALU operation, lalu yang ketiga ada memory access atau load store, bridge control transfer, I/O operation. CPU execute ini menjalankan instruksi
Seperti namanya, CPU melaksanakan instruksi sesuai hasil decode. Jadi habis dari decode lalu ada execute supaya bisa ini bisa melaksanakan perintah tersebut. Jadi execute berdasarkan tipe instruksi. Lalu untuk aritmatika atau logika akses, memori untuk load atau storage, update PC untuk bridge, sinyal I/O untuk perangkat. Lalu operation operate dari register, lalu menghasilkan hasil status flag untuk diubah untuk kondisi selanjutnya. Lalu ada memory access, load atau store. Untuk load, alamat dihitung memory aktif, data disiapkan untuk write back. Untuk storage, memory aktif. Bridge atau control transfer, periksa flag kondisi, jika terpenuhi PC diubah ke alamat target untuk fetch berikutnya. I/O operation, aktifkan sinyal kontrol I/O untuk baca atau tulis ke perangkat eksternal, sinkronisasi dengan bus. Lalu selanjutnya ada write dan pembaruan status. Write back adalah tahap ketika hasil eksekusi instruksi ditulis kembali ke register atau memori. Kayak ini seperti write back hasil lalu atau load ditulis ke register, tujuannya sinyal read write agar aktif. Lalu ada pembaruan status. Setiap operasi CPU dapat mengubah status flag, yaitu bit khusus yang menunjukkan kondisi hasil execute. Jadi status flag disimpan di register status, misalnya PSW, AFLAGS, CPSR, dan lain sebagainya. Tujuan write back itu menyimpan hasil terakhir dari operasi CPU agar dapat digunakan instruksi berikutnya. Ibaratnya setelah menghitung CPU, menulis hasilnya ke buku catatan register atau memori. Seperti itu. Lalu tujuan dari pembaruan status adalah memberitahu CPU bahwa hasil operasi memiliki kondisi tertentu, digunakan oleh instruksi selanjutnya seperti bridge, jump compare, dan condition executing. Mungkin sekian dari penjelasan tentang alur fetch, decode, dan execute. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.